Halo seperti Saka, hari ini saya akan mewawancarai Ketua OSIS dan Wakil OSIS. Saya bersama Denisa Rahmat dan Saya Mika Amaresi. Dan di sini ada Ketua dan Wakil OSIS kami. Perkenalkan, nama saya Zaki Akbar Virus dari kelas 19 selaku Ketua OSIS SMP Negeri 1 Kanigoro. Halo semuanya, dan ini wakil saya yang bernama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Sartabulani Sanja. Saya di kelas 9B. Biasa saya dipanggil Kak Caca. Nah, jadi hari ini kita akan menanyakan kalian mengapa kalian ingin menjadi atau mencalonkan diri menjadi Ketua OSIS dan Wakil OSIS. Saya sendiri itu bukan saya yang mencalonkan diri, memang dari rekomendasi ibu-ibu guru sama bapak-bapak guru sama teman-teman yang lain gitu. Itu kan kalau prinsip saya itu orangnya simpel memang. Kalau kepilih ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, saya syukuri saja. Mungkin itu dari pribadi saya memang gitu. Mungkin kalau Kak Caca sendiri, wakil saya itu mungkin berbeda. Coba ceritakan. Saya dari kelas 7 itu memang ingin berkontribusi dengan pihak sekolah untuk membantu kegiatan sekolah. Tapi sebenarnya juga direkomendasi sama guru, terus saya jadi kayak pengen ikut OSIS. Jadi menjalankan segala aspek berlandas kepada siswa, program kerja OSIS SMP 1 Kanigoro tentunya. Yang ketiga, menjalin kerjasama yang baik antara warga sekolah dan pihak eksternal sekolah. Yang keempat, yang terakhir, menjadikan organisasi OSIS SMP 1 Kanigoro sebagai ruang siswa-siswi untuk berprestasi. Berarti kalau Kak saya itu sebelumnya sudah menjadi anggota OSIS ya? Jadi bedanya jadi anggota sama ketua dan wakil OSIS apa ya Kak? Kalau tahun kemarin saya masih duduk di bangku kelas 7 itu masih anggota Sekbid berapa ya? Sekbid 7 kalau nggak salah. Nah itu ya lumayan, perbedaannya lumayan signifikan juga kan ke anggota langsung ke ketua kan ya beda banget, terutama tanggung jawabnya juga kan. Saya sebagai anggota yang menjalankan tugas dari ketua saya yang dulu, terus entah itu menjalankan tiket, tugas dalam kegiatan dan lain-lain, dan itu pun berbeda sampai sekarang. Saya pun ya alhamdulillah sudah berjabat sebagai ketua. Mungkin yang berbeda itu memang tanggung jawabnya, kan tanggung jawabnya lebih besar juga kan. Kalau ada apa-apa di setiap kegiatan yang pasti dilirik duluan itu mesti saya, ini kok gini, tanggung jawabnya mana. Jadi saya memang tahu ketua OSIS itu memang tanggung jawabnya besar, jadi ya, saya ya penuh tanggung jawab juga. Saya tahu juga mungkin kalau jadi ketua yang memang berat. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Kak Caca jadi wakil saya mungkin berbeda perspektifnya ya Son. Kalau dari saya, menurut saya itu sama. Memang yang berbeda itu dari tugasnya dan dari tanggung jawabnya. Jadi kayak lebih berat aja. Wakil OSIS itu, apakah kalian mempunyai rintangan-rintangan tersendiri yang kalian bisa kerjakan? Ini buat anggota-anggota saya kelas 9 maupun kelas 8 anggota OSIS itu kan ada rekrutmen baru juga kan, masih baru lah, belum ngerti apa-apa, aturannya apa, terus tata tertibnya gimana, etikanya gimana, terus gitu. Mungkin ada beberapa yang masih ikut, soalnya dari beberapa teman-teman saya, dari rekan seperjuangan saya memang lanjut gitu loh. Terus kalau mengevaluasi, saya kan ada evaluasi sekitar berapa minggu ya, 2 minggu sekali lah. Hari Sabtu jam sekitaran setelah ekstrakurikuler itu jam 10 sampai jam 12 itu biasanya ada evaluasi. Kadang pas saya evaluasi ada yang mendengarkan, ada yang tidak. Istilahnya kan kayak ada yang mau dengerin, ada yang mau enggak gitu loh. Kan saya sadar juga bahwa setiap orang kan pribadinya beda-beda, jadi saya mewajari juga. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin Kak Caca bisa diceritakan. Kalau tantangannya menurut saya itu mengenai pendapat, karena di anggota OSIS yang nggak hanya satu anggota saja, pendapat mereka tuh banyak. Tapi di situ kita jadi tahu gimana sih caranya menyatukan semua pendapat itu. Keseharian menjadi ketua dan wakil OSIS itu apa aja Kak? Soalnya kan nggak tiap hari kan ada project itu. Kalau nggak ada project ngapain Kak?
Kalau nggak ada project ya saya kan juga siswa biasa juga. Ya wajarnya ya sebagai pelajar ya saya juga belajar di kelas. Kalau ada project ya saya akan koordinasi dengan pembina-pembina lain. Kan saya kan juga tak jarang juga ada tugas yang mendadak sekali. Saya kan langsung dipanggil sama pembina dikasih tugas. Itu pun H-1 ataupun H- beberapa jam gitulah. Nah, terus kalau keseharian saya ya normal aja sih. Kalau nggak ada project ya sebagai siswa biasa ya ke kantin ya ke kelas atau bercanda sama teman-teman ya biasa. Apakah ada seperti kendala untuk menjadwal waktu Anda sebagai ketua dan sebagai murid dan mengerjakan tugas? Itu ada beberapa yang nah itu lumayan rumit sebenarnya. Kan saya kan juga punya waktu di rumah, punya waktu di sekolah juga. Jadi kan dulu kakak saya kan memang ketua OSIS di sini juga, jadi saya juga mendapat tips dari beliau gitu. Terus bagaimana cara mengatur waktu? Saya kan di rumah kan juga nge-gym juga mengerjakan tugas juga sama di sekolah juga. Kan tak jarang juga saya ketinggalan tugas. Itu memang resiko jadi ketua yaitu saya juga mempelajari. Saya pun dulu ikut OSIS itu memang saya kemauan saya sendiri, mencari pengalaman aja. Tapi memang saya resikonya ini, terus saya harus melakukan ini, resiko ini, selesai. Oke. Jadi berarti sebenarnya pernah keteteran tugas? Ya, memang ada. Waktu awal-awal? Ya, memang. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang yang mulai mendingan lah. Di sisi lain juga saya juga ini masih bulan Oktober, sebentar lagi jabatan saya sudah selesai, pergantian OSIS baru juga. Jadi tugasnya kurang satu ya. Kalau event besar itu tinggal disenatali saja. Jadi untuk Kak Caca sendiri, kesusahannya untuk mengatur waktu sebagai anggota OSIS dan murid biasa itu gimana ya Kak? Kalau saya sih mengikuti ada saja seperti Kak Zargi, kalau ada tugas juga melaksanakan seperti membantu Kak Zargi. Tapi kalau juga tidak ada, saya seperti murid biasa yang mengikuti jam pelajaran seperti biasa. Maksudnya itu kayak keteteran di pelajaran, tugas, dan lain-lain gitu Pak? Tidak Pak? Itu luar biasa sekali Kak. Biasa. Itu banget. Untuk pencapaian yang kalian dapatkan apa aja, seperti apa event yang sudah kalian lakukan saat menjadi ketua dan wakil OSIS yang sudah kalian lakukan sebelumnya? Kemarin kami pernah mengadakan event 17 Agustusan. Di situ banyak sekali lomba-lombanya seperti balap karung, kemudian memasukkan paku ke dalam botol, terus apa lagi Kak Zai? Sama volley mini, estafet air kalau nggak salah, sama gebiar musik kemerdekaan lah. Tapi yang paling seru sih menurut saya itu yang balap karung. Dalam melakukan event itu apakah mendengarkan saran-saran dari anggota yang lain? Iya pastinya iya. Kan ada saran yang kan mungkin setiap orang beda-beda sarannya. Ada yang ini, ada yang itu dan lain-lain. Tapi saya berusaha sebisa mungkin buat menyatukan dalam satu, ke saran-saran jadi satu. Biar semua itu nggak ada yang istilahnya hatinya ada yang nggak pas kurang pas gitu loh. Biar nantinya enak. Ya enak aja. Selanjutnya untuk rencana aku berikutnya itu OSIS itu targetnya apa sih Kak? Kalau target ya, kan ini kan setelah ini saya kan purna tugas. Nah, saya ingin tuh tahun depan itu buat adik-adik anggota saya itu biar nggak keteteran. Biasanya kan saya juga ngasih tips biar gimana cara mengatur anggotamu kayak gini biar supaya kayak gini, mana yang salah, mana yang benar. Terus
Sama saya pengen adik-adik saya itu nggak pengen seperti saya kayak keteteran, kayak susah menjelaskan suatu tugas. Kan biasanya kan kita di organisasi tak jarang juga ada miskomunikasi. Jadi saya nggak pengen adik-adik saya mengalami itu semua. Jadi saya biasanya ngasih tips gimana caranya mengatur waktu, gimana cara memberikan tugas yang baik dan benar, bagaimana cara memberitahu adik-adik kalian di masa depan nanti, gimana cara menjalankan tugas, gimana cara beretika di organisasi dan seterusnya. Untuk Kak Caca nih sebagai wakil ketua OSIS, kesan-kesannya sebagai wakil ketua OSIS selama menjabat ini bagaimana Kak? Kalau saya sih enjoy aja, apalagi dengan saya mengikuti OSIS ini sebagai wakil ketua OSIS, menurut saya sangat-sangat membantu untuk menambah pengalaman saya, apalagi saya sebagai wanita bisa membuktikan bahwa tidak hanya laki-laki saja yang menjadi pemimpin. Mungkin ada yang mau join kan nanti ke depannya. Nah, Ya. terus saya ingin bertanya, kapan tanggal pendaftarannya itu dimulai? Bulan Desember, entah itu di awal, tengah ataupun akhir. Kalau tanggalnya masih belum tahu ya, insya Allah bulan Desember. Masih direncanakan? Iya, masih direncanakan. Kan sebentar lagi ada anggota OSIS baru nih Kak yang mau masuk ke OSIS tuh. Pesannya buat anggota OSIS baru itu apa Kak? Silakan ngomong ke kamera. Penerimaan anggota OSIS baru, saran saya kalau kalian ingin istilahnya pengen masuk ke organisasi, saya sangat terbuka sekali. Kalian kan juga memang tujuannya memang beda-beda, ada yang mencari experience, mencoba hal baru, bagaimana rasanya menjadi anggota OSIS ataupun lain sebagainya. Terus sama kalau saya ya, prinsip saya itu manusia sejati itu bukan yang memiliki segalanya, tapi yang berani memulai sendiri. Terus kalau kata Caca? Intinya jangan takut mencoba hal baru. Ya, intinya jangan takut mencoba hal baru. Udah, itu aja. Wah, kita hari ini sudah mendapatkan tamu-tamu yang spesial ya teman-teman sekalian. Dan dengan demikian kami akan tutup acara hari ini. Terima kasih.